Sobat BK, berjumpa lagi kita di sharing bimbingan konseling. Tetap semangat belajar ya sobat, untuk meraih masa depan yang gemilang. Sobat BK, kali ini saya akan sharing tentang cara sederhana dan mudah yang dapat dilakukan oleh guru kelas di sekolah dasar atau SD agar dapat memahami karakteristik peserta didik. Penyelenggaraan bimbingan konseling di sekolah dasar memiliki keunikan dibandingkan di SMP atau SMA atau SMK. Posisi struktural untuk konselor belum ditemukan di sekolah dasar. Layanan bimbingan konseling dilakukan oleh guru kelas dan materi-materi bimbingan konseling dipadukan dengan materi ajar melalui pembelajaran tematik. Guru kelas di sekolah dasar harus melaksanakan semua layanan bimbingan konseling agar setiap permasalahan yang dihadapi oleh peserta didik dapat diantisipasi sedini mungkin, sehingga tidak mengganggu jalannya proses pembelajaran. Dengan demikian, peserta didik dapat mencapai prestasi belajar secara optimal tanpa mengalami hambatan dan permasalahan pembelajaran yang cukup berarti. Guru kelas memiliki kewajiban untuk melaksanakan program bimbingan konseling terhadap peserta didik di kelas yang menjadi tanggung jawabnya. Sebelumnya, guru kelas perlu memahami peserta didik agar layanan bimbingan konseling tepat sasaran dan sesuai dengan kebutuhan peserta didik. Untuk memahami karakteristik peserta didik di sekolah dasar atau SD dapat dilakukan melalui teknik-teknik yang sederhana dan mudah digunakan. Hasil pemahaman terhadap kondisi peserta didik dapat dianalisis sebagai dasar kebutuhan layanan bimbingan konseling. Adapun data dan teknik pengumpulan data yang dapat digunakan oleh guru kelas meliputi hasil belajar. Melalui pengumpulan hasil belajar akan diperoleh data tentang prestasi belajar peserta didik. Hasil belajar diperoleh dari tes hasil belajar yang dilakukan oleh guru kelas. Observasi. Observasi merupakan teknik untuk mengamati suatu keadaan atau perilaku yang tampak. Untuk melakukan observasi, perlu disusun sebuah pedoman observasi sebagai acuan melakukan pengamatan. Data yang dapat diperoleh melalui observasi, misalnya hubungan sosial, aktivitas belajar, kedisiplinan, dan keterlibatan dalam memelihara kebersihan lingkungan kelas atau sekolah. Wawancara. Wawancara merupakan teknik mengumpulkan data melalui komunikasi secara langsung dengan responden. Dalam hal ini bisa kepada peserta didik, orang tua, teman-teman, atau orang lain yang diminta keterangan tentang peserta didik. Dalam melakukan wawancara, perlu disiapkan pedoman wawancara yang berisikan tentang pertanyaan-pertanyaan yang sesuai dengan data yang kita perlukan. Data yang dapat diperoleh melalui wawancara misalnya hubungan teman sebaya, kebiasaan belajar di rumah, interaksi dan komunikasi dalam keluarga, komunikasi dengan teman di sekolah, kegemaran bermain game, dan masih banyak lagi. Angket. Angket merupakan alat pengumpul data dengan cara menyebarkan serangkaian pertanyaan tertulis yang harus dijawab secara tertulis pula. Angket ini berisi daftar pertanyaan yang bertujuan untuk mengumpulkan keterangan tentang berbagai hal yang berkaitan dengan responden. Dalam hal ini adalah peserta didik.
Data yang diperoleh melalui angket misalnya motivasi belajar, kebiasaan belajar, identitas diri dan keluarga, riwayat kesehatan, dan masih banyak lagi. Studi dokumentasi. Studi dokumentasi merupakan teknik pengumpulan data melalui dokumen tertulis maupun elektronik terkait dengan peserta didik. Dokumen ini misalnya raport, catatan prestasi, buku penghubung, ledger, keterangan tentang keluarga, dan masih banyak lagi. Catatan anekdot. Catatan anekdot adalah kumpulan catatan yang dilakukan secara insidentil tentang perilaku atau peristiwa khusus yang ditunjukkan atau dilakukan oleh peserta didik. Nah, itu dia sahabat, beberapa teknik pengumpulan data yang dapat digunakan oleh guru kelas agar dapat memahami karakteristik peserta didik. Selanjutnya, data-data yang terkumpul dari hasil pemahaman terhadap karakteristik peserta didik tersebut dapat digunakan oleh guru kelas untuk melakukan berbagai kegiatan seperti memadukan materi bimbingan konseling termasuk bimbingan karir dalam proses pembelajaran sesuai tema, memilih metode dan media pembelajaran sesuai dengan karakteristik peserta didik, melakukan remedial teaching berdasarkan data kesulitan belajar, memperlakukan peserta didik sesuai dengan keunikannya masing-masing, yaitu pendidikan inklusif, membangun komunikasi yang empatik dengan peserta didik, menampilkan diri sebagai role model bagi peserta didik dalam berakhlak mulia, memberikan apresiasi dan penguatan kepada peserta didik yang berprestasi, mengidentifikasi, mendiagnosa, menentukan alternatif bantuan yang mungkin dilakukan, serta memberikan bantuan pada peserta didik yang memiliki masalah, melakukan referral atau alih tangan untuk menyelesaikan masalah peserta didik kepada ahli yang lebih berwenang. Sobat BK, peserta didik merupakan individu yang sedang berkembang sesuai tahap perkembangan, berada dalam lingkungan pendidikan dan lingkungan kehidupan, sehingga mengalami perubahan perilaku baik akademik maupun non-akademik. Untuk memahami peserta didik, perlu mengumpulkan data secara terus-menerus sehingga data yang diperoleh selalu terbaharui. Informasi yang diperoleh dari berbagai instrumen diolah sesuai dengan prosedur, sehingga menjadi data untuk ditafsirkan dan dimanfaatkan untuk memahami peserta didik. Data tersebut diarsipkan dalam kelompok jenis data, sehingga menjadi himpunan data yang mudah diakses. Himpunan data yang lengkap dan selalu diperbaharui akan sangat membantu keterlaksanaan layanan bimbingan konseling maupun layanan pendidikan di sekolah. Demikian Sobat BK, sharing kali ini. Cara sederhana dan mudah guru kelas sekolah dasar atau SD memahami karakteristik peserta didik. Semoga bermanfaat dan dapat menambah wawasan. Terima kasih. Wassalamualaikum.